User itu masih dalam bentuk microcontroller. User itu menggunakan microcontroller dalam menggunakan teknologi. Nah, pertanian dan perikanan ada sosok yang penting, itu aja. Semua orang butuh makan, gitu. Kita nggak bisa beraktivitas kalau nggak ada yang menjadi petani. Nah, makanya itu yang kita bangun. Tapi mereka menghadapi banyak masalah, saking banyaknya, ya kita kan nggak bisa nyelesain segala hal. Kita fokus di satu titik yang jadi terbesarnya, yaitu apa? Di pakan. Jadi petani itu menghadapi 70% biaya pakan itu biaya masa terbesar yang memakan 70% sampai 80% dari OPEX mereka. Jadi itu yang kita fokuskan. Gimana caranya dengan mereduksi pakan lebih efisien, biaya pakan yang lebih efisien, mereka bisa solve problem. Nah, itulah dasar bermula e-fishery muncul. Jadi e-fishery ini dia teknologi pemberi pakan otomatis yang bisa mengkoneksikan petani ke internet untuk membantu pengawasan, dan dia juga bisa sense visa petani. Jadi kita bisa tahu mesin kita kapan ikan lapar, kapan ikan kenyang, seperti itu. Alhamdulillah cukup banyak prestasi yang kita dapat, dimulai dari Mandiri yang Technopreneur kita juara 1 nasional, Inaika 2013 kita juara 1 nasional, kemudian lomba Get in the Ring itu diadakan oleh Erasmus Mundus, itu dia menseleksi 2000 startup dari 60 negara, dan alhamdulillah e-fishery jadi juara dunia di Rotterdam waktu itu, mengalahkan banyak startup yang lain. Kita juga jadi international finalist di Seedstar World, itu juga dari Jenewa, yang juga dari 2000 startup diseleksi, dan kita jadi mewakili Indonesia karena kita pemenang Seedstar Indonesia ke Swiss. Kemudian kita juga ikut mendapat penghargaan dari Ditjen HKI karena sebagai penemuan ini, terus karena paten penting ada di kita, dan itu kita lakukan pada saat 2014. Kita jadi ketemu banyak orang. Di 2015 fokus kita adalah sambil terus development, kita juga hiring terus-menerus, dan alhamdulillah kita dapat investment. Dan 2016 ini kita ngebangun manufacturing untuk develop bisnis sampai pada titik setelah hiring orang-orang itu, tim-tim yang bagus, kita akan masuk ke market. Pemberi pakan otomatis untuk para petani pembudidaya ikan, di mana mesin ini bisa ngasih makan secara otomatis, tentu kemudian dia juga bisa sense visa petani, jadi kita bisa mendeteksi kapan ikan kenyang dan kapan ikan lapar, dan juga menghubungkan petani ke internet untuk bisa membangun knowledge management system. Selama ini kan pertanian boro-boro laporan keuangan dan segala macam kan tidak terkontrol, tapi dengan alat ini orang bisa tahu jadi lebih transparan dan lebih jelas bagaimana alokasinya. Kita di user itu dia bisa tahu FCR, feed conversion ratio-nya. Jadi berapa efektif sih pemberian pakan dan segala macamnya. Kalau misalnya data ini terkumpul, selama ini lembaga keuangan seperti perbankan sedikit enggan untuk berinvestasi di sektor pertanian, padahal penting. Tapi dengan kalau misalnya kita punya datanya, kenapa mereka nggak mau? Kan karena risk of nature, nggak ada data, gimana mengukur resikonya? Tapi karena kita punya data, sekarang petani jauh lebih smart, jauh lebih pintar dengan teknologi kita, ini akan membantu ekosistem lembaga keuangan untuk mau investasi di sektor penting ini, sektor yang vital ini, yaitu pertanian dan perikanan. Dan ini jadi ke depan itu akan luar biasa. Indonesia adalah negara dengan penduduk nomor 5 terbesar di dunia, 250 juta lebih. Kedua, internet usernya itu dianggap atau diperkirakan akan juga yang salah satu tempat terbesar di dunia. Nah, pasar sebesar itu tentunya memiliki banyak potensi. Ya. Dan yang ketiga juga adalah problem lokal di Indonesia itu masih banyak sekali. Ya, jadi masih banyak sekali yang bisa problem yang menurut saya itu bisa dipecahkan dengan melalui teknologi. Nah, yang masalahnya adalah sekarang apakah kita mau memanfaatkan kesempatan ini atau enggak. Jangan sampai kita melihat problem sebagai problem, tapi kita harus melihat problem sebagai peluang. Ya, sebagai peluang. Kalau kita bisa mendapatkan solusinya, itu kan bisa menjadi sesuatu bisnis ya cukup baik. Jangan sampai pemain luar yang datang ke sini melihat problem di sini dan melakukan eksekusi di sini. Nah, itu sih. Dan itu apa yang dilakukan Google dan yang membantu atau pemerintah, mudah-mudahan sekali pemerintah ya lebih aktif lagi. Sekarang sudah cukup aktif banyak, lebih banyak lagi mendorong orang untuk juga mempergunakan kesempatan ini di sini. Jadi masalah kalau dilihat jadi masalah jadi kan orang wah pusing masalah Jakarta banyak gitu ya. Harusnya orang pikirnya wah bagus nih masalah Jakarta banyak, berarti banyak peluang ya, seperti itu.
aturannya dulu ya, udah mulai keluar gitu. Tapi kita sih pengen lebih melihat lagi praktisnya gimana. Yang kemarin kita sudah happy banget, kita ingat bahwa Gojek pernah dilarang, tiba-tiba dilarang, tapi akhirnya dibolehkan lagi dan seperti itu gitu. Jadi pemerintah kalau bisa diharapkan tidak sebagai regulator yang membatasi, tapi sebagai pengayom atau apa yang mendampingi gitu. Bukannya justru melarang ini, melarang itu. Kalau memang peraturannya sudah tidak sejalan karena kondisi juga udah berubah, kenapa nggak diubah aja gitu? Misalnya kayak ojek, semua orang pakai ojek kok gitu kan, kenapa tetap dilarang? Kalau memang memberikan kebaikan, jadi peran pemerintah itu diharapkan tidak sebagai orang yang regulator yang menghalangi pertumbuhan, tapi benar-benar sebagai mentor dan memberikan arahan, dan itu kalau bisa malah memfasilitasi juga gitu dari segi regulasinya semuanya. Itu yang kita harapkan.